Yang kedua, penghargaan itu akan mengaktifkan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri manusia. Kalau penghargaan untuk orang yang mendapatkan mungkin bisa jadi ya, akan tetapi ada nilai sombongnya dan istilahnya amburadul, seperti amburadul. Istilahnya dia nggak kreatif lagi. Nah itu mungkin kesana perlunya, kualitasnya berkurang. Tapi yang jelas itu kontrol diri itu tidak di dalam diri mereka. Masih sama. Ini yang perlu diperhatikan di saat kita memberikan penghargaan atau memberikan apresiasi kepada anak. Bapak Ibu semuanya, istilahnya pada saat kita memberikan apresiasi kepada anak ada yang perlu kita ingat. Yang pertama itu memberikan penghargaan itu berikanlah kepada pengakuan secara khusus. Selama ini kita kan istilahnya memberikannya memang kita memberikan secara khusus, tetapi secara di tempat umum. Di tempat umum istilahnya kita memperlihatkan inilah hasilnya. Akan tetapi rupanya itu berpengaruh buruk sekali kepada anak-anak yang lain. Lalu yang perlu diingat lagi bahwa penghargaan itu berikanlah kepada secara pribadi. Istilahnya kita memberikan penghargaan kepada dia karena keberhasilannya atau karena prosesnya. Kamu sudah berbuat seperti ini. Kamu telah baik melakukannya. Ini penghargaan yang kita berikan. Lalu yang ketiga yang perlu diingat saat kita memberikan penghargaan, yaitu berikan pengakuan kepada semua murid bahwa penghargaan itu kita bisa bergantian, tidak hanya mereka yang akan mendapatkannya, mereka bisa berhak untuk mendapatkannya. Lalu yang keempat yaitu memberikan pengakuan secara konsisten, istilahnya berkelanjutan, tidak hari ini saja, tidak tahun ini saja. Mau kita programkan bahwa penghargaan itu akan selalu kita berikan kepada dia. Yang terakhir itu fokus pada proses, jangan pada hasil. Jadi istilahnya anak kita berbuat baik pada hari ini, hasilnya nilainya baik, jangan nilai baiknya yang didapat saja dapat 100, bukan, tapi prosesnya yang akan kita nilai. Bisa jadi anak ini dia dapat 60, tapi dia prosesnya itu yang luar biasa. Mungkin di rumah dia mendapatkan ini cara dia belajar atau bagaimana. Yang 100 karena dia banyak mendapatkan pertolongan di rumah, itu ya dia dapat 100. Jadi istilahnya jangan lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya, perjuangan mereka. Nah, Bapak Ibu semua, coba lihat beberapa kasus ya di papan. Yang pertama itu ini Pak olahraga yang sering nih, di jam olahraga yang sering kita temukan. Di sekolah kita tidak ya, mungkin di sekolah lain. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan melakukannya kembali. Ini sepertinya itu buat perjanjian ya. Nah, apakah itu rupanya bukannya konsekuensi, tapi itu sebuah hukuman kepada anak. Jadi seperti itu. Bisa kita membedakan hukuman dengan konsekuensi. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kita lanjut. Ada yang ragu, silakan ditanya.
harus kita lakukan. Jangan itu. Jadi kita tiru dulu kan. Sebelumnya Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Oh, yang penghargaan. Apa contohnya? Dihukum karena penghargaan. Oh, saya udah bilang tadi kalau seandainya penghargaan itu kan kita berikan kepada seorang anak yang berhasil. Tapi sebenarnya sesungguhnya kesempatan untuk mendapatkan penghargaan itu juga bisa didapatkan oleh anak yang lain. Jadi istilahnya anak yang lain itu kalau seandainya ada perlombaan, tentu ini pasti yang kadape ini. Awak nak kadape ya. Image itu yang harus kita buang. Padahal kita sekarang ini untuk anak murid kita ini yang kita kan berpihak sesuai dengan kebutuhannya yang kita lihat. Jadi keberhasilannya itu tidak kita lihat lagi dari hasilnya, tapi dari prosesnya. Mungkin dia mencapai itu cuma dapat 60, mungkin dia kan cuma tidak dapat dia penghargaan. Yang kita lihat itu yang dapat 100. Tentu ini anaknya pintar, ini sadar punya. Berarti poin atau kriteria penilaian itu di proses itu ada format penilaian. Bukan format penilaian hasil, format penilaian proses. Ini yang harus diingat Ibu. Memberikan penghargaan itu harus diingat yang ini. Berikan pengakuan secara khusus. Bukan itu sebenarnya itu kan biasanya kita menilai itu hasil jadinya. Ya. Sementara kita sekarang kan bukan itu yang dilihat prosesnya. Mungkin susahnya dia mendapatkan keterbuktian dia. Berarti kan instrumennya itu yang harus kita harus ada dalam sebuah apapun yang akan kita kasih. Ya, apapun yang kita. Ya, kalau dalam sistem asesmen itu output penilaian. Jadi ada terjenjang, ini punya kemajuan, ini udah sesuai target, ada perkembangan, ini butuh bimbingan, sana dia. Mungkin bisa nangkap ya Ibu ya, alhamdulillah. Jadi jadi berarti kalau anak ibaratnya dilihat prestasinya juara 1 di kelas berat itu kan sebaiknya kalau menurut dari situ saya lihat tidak perlu kita ngasih dia itu tidak dapat temanya di rumah. Dia kita panggil secara pribadi dikasih dia sebagai apa dia? Sebagai usahanya ya. Jadi yang ini yang harus diingat tadi secara khusus. Pertama secara khusus, secara pribadi. Kalau ini kok masuk yang baru saat ini masuk. Iya. Alhamdulillah. Saya juga baru mendapatkannya, berusaha untuk menyampaikannya, sama-sama kita belajar dan saling sharing. Itu yang memang diharapkan dalam kuliah seperti ini. Jadi ini yang harus perlu diperhatikan dalam penghargaan. Jadi selama ini kan gitu, saya terbayang dulu Bu, bukannya saya berkecil hati, tidak. Terbayang oleh saya waktu itu, karena waktu itu kita pramuka. Anak-anak ikut pramuka, pioneering, membuat karya juga. Itu mereka kan tidak mendapatkan nilai yang terbaik. PBB tidak mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi yang istilahnya yang didapatkan penghargaan kan disebutkan oleh orang sana kan yang mendapatkan nilai yang terbaik segini. Tapi di sekolah seharusnya saat itu perjuangan mereka untuk berpanas-panasan di situ ada apresiasi. Jadi itu yang mungkin yang belum terbaca oleh kita pada saat itu. Nah ya kita belum sampai saat itu. Nah kita baru dapat ilmunya, Wak. Rupanya inilah yang tersembunyi yang selama ini. Kita pun mau menerapkan itu, kita nggak tahu apa pada saat itu. Ya itu ya. Nah. Kita lanjut Ibu. Kalau yang ini masih ada yang diragukan. Yang kedua yaitu penghargaan bisa mematikan kreativitas. Karena image dia tadi ini yang mendapat juara, nggak usah lah kalau soal karir nanti. Anak yang lain tadi yang sebenarnya dia bisa untuk mendapatkan itu karena image-nya tadi, karena dia mendapatkan yang tadi karena dia itu dia yang mendapat itu yuk dia pintar. Dua-duanya negatif ya. Iya. Yang dapat negatif. Biasa dia yang akan muncul pun dia udah ada. Mungkin dapat
Iya, akan mungkin dapat. Jadi sebenarnya dalam pendidikan merdeka kita harus memunculkan yang semuanya yang kebutuhan. Kadang-kadang dia mendapatkan nilai seperti itu karena kebutuhannya dia levelnya dikasih seperti itu, tentu ya dapat dia. Nah, sementara kebutuhan anak yang lain yang dia dapat yang nilai yang jelek tadi itu, kebutuhannya dikasih nilai yang sama dengan modelnya seperti itu, tentu ya dapat sama dia. Nah, jadi itu. Jadi ini yang perlu kita ingat-ingat terus ya Bapak Ibu semuanya dalam. Lalu istilahnya yang terakhir itu fokus pada proses, tidak pada hasil. Istilahnya kalau saya udah nampak sebenarnya waktu baru masuk dan terakhir mau pindah itu Ibu. Alhamdulillah bukan memuji Ibu kepala sekolah enggak ya. Model yang saya lihat, berapa modul yang saya baca itu yang sudah saya lihat rupanya ada pada diri Ibu kepala. Istilahnya alhamdulillah, istilahnya jadi aku mikirnya gitu, sebenarnya lalu momen-momen itu akhirnya terputar kembali di kepala saya gitu, bukannya memuji tidak itu istilahnya adalah idola yang bisa mencontohkan